Oh, ini ada Mbak Ana. Mbak. Yang saya lihat bercahaya putih Mbak Win. Saya itu tiba-tiba kayak keluar dari itu terus ngeliat gunung, gunungnya itu ada awannya gitu. Terus paginya, siangnya itu saya pas buka Facebook, gunung yang saya lihat itu ada gitu loh. Ada yang share tempat wisata Indonesia, jadi itu yang di dekat, yang di Lumajang. Apa ya namanya? Itu persis gitu loh. Ini kan yang aku lihat tadi malam gitu. Tiba-tiba gitu nemu di Facebook apa ya namanya? Nanti saya share di Ya, grup, lupa betul. saya nama gunungnya itu. Namun sebelumnya kami ingatkan Anda untuk terlebih dahulu subscribe, like, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi video-video menarik dari kami. Jadi begitu ya, pentingnya melatih kesabaran itu untuk kebaikan kita juga tentunya untuk keluarga kita. Kalau kitanya tidak bisa sabar menghadapi anak-anak, nanti anak-anak kita juga akhirnya menjadi generasi yang tidak sabaran. Dan itu juga tidak bagus untuk kehidupan kita. Kalau kita pernah ketemu dengan orang yang tidak sabaran, sedikit-sedikit gerusa-gerusu, kita sendiri kan merasa tidak nyaman juga. Nah, seperti itulah kalau kita tidak sabar, orang lain juga akan tidak nyaman dengan kita. Jangan sampai anak-anak kita lebih nyaman dengan orang luar daripada dengan ibunya sendiri, karena yaitu karena kita tidak bisa bersabar. Baik, kurang 2 menit lagi. Silakan disiapkan headset sama air minumnya, persiapan untuk meditasi. Sambung bincang-bincangnya setelah selesai meditasi. Sambil menunggu 2 menit lagi, menunggu teman-teman yang lain, mana tahu masih ada yang mau masuk. Pak Agung mau menambahkan? Ya, tentang kesabaran ya. Tadi apa? Kalau kita sudah mulai berlatih meditasi, energi seperti ini, terutama kalau dalam Kawruh Wisesa Jati itu kan kita harus ini ada pengendalian. Artinya kita nggak sadar kan kita itu sudah mulai sering meditasi itu kan terisi energi. Nah itu kita harus menjaga. Satu menjaga dalam apa pikiran atau perkataan. Jadi supaya nanti karena kalau terwujud ya nanti akan apa kita sendiri menyesal kalau kita kata-kata kita itu yang tidak baik. Nah yang kedua, nah ini ibu-ibu mulai harus kontrol tidak boleh apa kekerasan terhadap anaknya. Kita harus sadari bahwa kita sering meditasi itu banyak energi ya. Mungkin secara fisik otot kita nggak sadar itu memang tidak terlihat, tapi ketika kita dalam amarah dengan gerakan, nah kita nggak sadar apa ternyata itu apa ada energinya masuk ke situ. Nah kita mungkin apa istilahnya nyelendik anak atau apa nyeplesi anak itu kita anggap ya kayak yang lalu, jadi nanti jangan sampai ini ya karena kan energinya itu keluar nanti ya kalau cuma gosong, kalau yang lebih parah kan nanti malah nyesel sendiri. Jadi ya kita harus ya namanya meditasi itu kan pengendalian nggak cuma dalam pikiran tapi juga pengendalian kita dalam perbuatan juga. Kira-kira begitu. Monggo Mbak Win sudah dimulai. Untuk meditasi malam ini, kalau udah ikut Pak Agung yang hari Kamis, kalau biasanya kita pakai embun tetes ya, sekarang
seperti yang Pak Agung latih setiap hari Kamis, nanti disimpan di dada. Karena ini untuk melatih kesabaran, jadi kita fokuskan di dada ya. Tarik nafas panjang, simpan di dada, nanti hembuskan. Waktu menghembuskan itu visualisasikan kita mengeluarkan rasa marah yang ada di dalam tubuh kita, jadi biar dia keluar semua, biar berganti dengan kesabaran. Nah, begitu. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Duduklah dengan santai dan nyaman atau berbaring senyaman mungkin. Bawa tubuh Anda serileks dan senyaman mungkin. Sebelum kita memulai sesi meditasi, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar meditasi kita bermanfaat untuk kita dan mendapat perlindungan dari Tuhan, agar meditasi berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tarik nafas panjang melalui hidungnya, hembuskan pelan melalui mulut sampai habis, sampai udaranya benar-benar habis. Tarik nafas, hembuskan. Silahkan tutup mata Anda. Tarik nafas, hembuskan. Nikmati saja udara yang masuk. Rasakan saat udara masuk membawa energi positif, dan saat udara keluar membuang energi negatif dari dalam tubuh Anda. Tarik nafas, hembuskan. Makin rileks, makin tenang, makin nyaman. Lepaskan sejenak pikiran-pikiran yang mengganggu. Istirahatkan. Fokuslah hanya pada nafas Anda. Nikmati nafasnya, sadari tubuhnya, rasakan saat udara masuk ke hidung, terasa segar. Saat udara keluar, rongga dada Anda menjadi hangat. Tarik nafas, hembuskan pelan, semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman. Tarik nafas yang dalam, penuhi rongga dadanya. Tarik energi kebaikan. Saat menghembuskan, buang semua energi yang buruk.
Lepaskan energi yang kotor dari dalam tubuh Anda. Makin tenang, makin nyaman, makin bahagia. Lepaskan semua rasa yang tidak nyaman. Bernafaslah dengan tenang, makin rileks, makin nyaman. Saat membuang nafas, buanglah rasa kecewa, rasa takut, rasa cemas, rasa marah. Jaga nafasnya. Rasakan tubuh Anda semakin segar, semakin tenang, semakin nyaman. Atur nafasnya. Makin rileks. Tarik nafas lembut, buang dengan pelan. Bayangkan sinar terang dari langit berwarna emas, cahaya terang dari ilahi. Sinarnya begitu terang, begitu menyilaukan. Perlahan sinar itu masuk ke dalam ubun-ubun, membuat kepala Anda terasa hangat. Sinar itu menerangi isi kepala Anda, membuat wajah Anda bersinar terang. Bawa turun sinarnya melalui leher, ke pundak, ke dada. Biarkan sinarnya itu berada di dada Anda. Rasakan dada Anda semakin hangat. Biarkan sinarnya itu memancar di tubuh Anda. Rasakan energinya menyembuhkan luka-luka batin Anda. Rasakan tubuh Anda semakin hangat. Rasakan hati Anda semakin tenang. Sebarkan sinarnya ke seluruh tubuh Anda. Biarkan energinya semakin membesar, semakin menyebar. Tarik nafas, hembuskan pelan. Rasakan energinya semakin besar, semakin hangat. Tubuh Anda dipenuhi energi. Sebarkan ke seluruh tubuh, ke kaki, ke tangan, ke kepala. Biarkan tubuh Anda bersinar terang. Pancarkan energinya keluar dari tubuh Anda. Energinya menerangi ruangan yang sedang Anda tempati. Tarik nafas, hembuskan pelan. Dengarkan sugesti ini dan tanamkan di alam bawah
sadar Anda. Saya membersihkan dan melepaskan setiap energi negatif, baik itu kemarahan, kutukan, mantra buruk, sihir hitam, atau apapun yang tidak baik yang ada di tubuh saya. Apapun yang mungkin telah saya bawa dari orang lain, dari identitas, dari pengalaman, dari pemikiran, ataupun dari waktu dan tempat, termasuk semua realitas dan dimensi paralel. Saya melepaskan semua itu kembali ke dalam cahaya. Saya melepaskan yang tidak bermanfaat dalam diri saya. Saya adalah saya dan hanya saya. Saya mengirim energi-energi yang tidak baik itu ke dalam cahaya, melepaskan semua energi negatif yang ada dalam lingkup saya dengan mudah dan tanpa susah payah keluar dari tubuh saya, dari jiwa saya. Saya membebaskan diri dari apapun yang telah saya setujui, baik sadar atau tidak sadar, yang saya ketahui maupun yang saya tidak ketahui, dan yang dibuat oleh orang lain atas nama saya yang tidak bermanfaat bagi saya. Saya memaafkan diri sendiri dan melepaskan diri dari sesuatu yang negatif yang mungkin saya tujukan kepada orang lain, baik secara sadar maupun tidak sadar. Saya bersedia bahkan dan memaafkan siapapun yang telah menyakiti saya, yang membentuk diri saya. Saya dicintai, saya dilindungi, saya didukung dan dibimbing untuk kebaikan diri saya dan semua yang ada di sekitar saya. Sekarang lebarkan energinya, biarkan energi yang ada di tubuh Anda menerangi ruangan semakin lebar, menerangi kompleks. Lebarkan lagi, menerangi kota semakin lebar. Wow, Indonesia menerangi dunia, menembus hingga ke angkasa. Biarkan sinar Anda menerangi isi bumi dan galaksi. Rasakan energi negatif memancar keluar dari tubuh Anda bersama cahaya yang memancar. Lepaskan energi negatif dari dalam tubuh Anda. Bersihkan. Tarik nafas, hembuskan,
bersama energi yang buruk dari dalam tubuh Anda. Pelan-pelan rasakan tubuh Anda bersih, tubuh Anda begitu segar. Setelah energi negatif keluar dari tubuh Anda, tarik kembali sinarnya, bawa kembali ke dalam pusar, simpan energinya di sana. Sekarang sambutlah diri Anda yang baru, diri Anda yang penuh percaya diri, Anda yang pemberani, Anda yang bersemangat, berwibawa, Anda yang disegani, dihormati, dicintai, dan Anda yang penyabar. Anda sekarang adalah manusia yang bijaksana. Anda yang dipenuhi cahaya energi positif. Tarik nafas, hembuskan pelan. Rasakan Anda semakin bahagia. Tubuh Anda semakin segar, semakin sehat. Satukan kedua telapak tangan, berikan energi positif menyatu ke dalam Anda. Tarik nafas, hembuskan. Ucapkan terima kasih pada Sang Pencipta yang telah menyembuhkan Anda. Terima kasih Tuhan, saya telah sembuh. Tarik nafas, hembuskan pelan. Jika Anda sudah siap, pelan-pelan buka kembali mata Anda. Terima kasih. Meditasi selesai. Silakan diminum airnya. Baik, ada yang mau share pengalaman meditasi malam hari ini? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan. Harusnya nggak ketiduran ya. Bukan buntu metes jadi nggak tidur. Bali, apa? Ini baru kayaknya. Oh ini ada Mbak Ana. Mbak. Yang saya lihat bercahaya putih Mbak Win. Iya. Itu energinya. Bergetar-getar gitu. Mbak Ana visualisasinya bagus ya. Kalau versi Pak Agung, cahaya-cahaya ini apakah berhubungan dengan terbukanya cakra atau orang-orang tertentu memang bisa melihat cahaya? Ya itu Mbak apa? Memang
kalau kalau semua sih bisa ya, tergantung, itu kan balik lagi ke pengalaman dan katakanlah skill lah itu. Cuman kalau warna itu, nah itu tergantung dari tataran kita. Jadi dari warna itu kan kayak pelangi itu kan, dari Meiji Ibinu. Jadi nanti kalau sudah putih itu berarti kan itu dari cakranya juga. Jadi kalau sudah bisa melihat itu tataran spiritualnya di situ. Itu sebenarnya. Tapi berarti tidak melulu ya Pak. Misalnya, oh ini cakra dasarnya aktif, tuh warnanya kan merah, gitu. Tidak melulu seperti itu ya. Tiap orang beda-beda ya. Betul, iya. Tiap orang beda-beda. Jadi kalau urusan cakra, ketika kita meditasi cakra itu yang terlihat akan beda masing-masing cakra. Cuma kalau ketika kita meditasi, selain mengolah cakra ya, itu warna itu tergantung dari diri kita, dari tataran kita sendiri. Kita bisa, kalau secara fisik sih bisa, misalnya kita melihat lampu sebentar kan, nah kemudian kita melihat ke tembok, nah di situ akan kelihatan warnanya itu apa, itu secara fisik kita bisa lihat. Jadi ketika kita melihat lampu kan silau tuh, ya mungkin berapa hitungan lah, terus kemudian kita pindahkan ke tembok yang putih, nanti akan kelihatan di situ warnanya apa, yaitu tataran kita di situ warnanya. Kalau saya itu Pak Agung biasanya kalau meditasi sendiri itu suka berkelana gitu. Kadang tuh sampai di gunung gitu Pak Agung. Itu kayak mendatangi tempat-tempat tertentu seperti itu. Itu bagaimana? Itu ada dua, Mbak. Kita nggak terkendali, jadi memang energi dan pikiran kita itu yang kemana-mana. Kemudian bisa itu hanya visual. Nah itu kita harus kenali. Nah disitulah kita nanti akan kenal. Misalnya kan, ya ini balik ke spiritual kan. Kalau kita kenal itu, apakah itu beneran atau cuman istilahnya kalau dalam meditasi kan sensasi itu ya proses ketika kita bersatu dengan semesta itu kan, kalau dalam Kawruh Wisesa Jati kan dikenal Wisesa Winisesa Wus, itu saling kuasa menguasai. Nah itu pikiran kita dibawa kemana, kita mau kemana gitu. Makanya kan fungsinya biasanya kenapa kita harus berfokus ke nafas itu supaya pikirannya nggak kemana-mana. Kemudian kalau ada yang wirid ya kan tetap wirid itu. Jadi supaya itu kita tetap terkontrol. Nantinya itu akan sampai di satu tempat yang benar-benar ning itu ketika ya hilang semuanya dan kita sudah merasa hilang. Itu suasana yang benar-benar tentram itu gimana ya, itu lebih dari bahagia. Tentram itu ya enak, nanti akan ke sana. Nanti memang untuk sementara sih nggak apa-apa sih, diikuti sampai kita mulai kenal sebenarnya seperti apa sih alam seperti itu. Itu kemarin kan pas ya ada yang mau share. Monggo. Tanya aja yang mau ditanya sama Pak Agung, meditasi tentang saya yang kemarin itu Pak, apa-apa. Kalau itu saya itu tiba-tiba kayak keluar dari itu terus ngeliat gunungnya itu ada awannya gitu. Terus siangnya itu saya pas buka Facebook
gunung yang saya lihat itu ada gitu loh. Ada yang share tempat wisata Indonesia. Jadi itu yang di dekat, yang di Lumajang. Apa ya namanya? Itu persis gitu loh. Ini kan yang aku lihat tadi malam gitu. Tiba-tiba kita nemu di Facebook apa ya namanya? Nanti saya share di Ya, grup, lupa betul. saya nama gunungnya itu. Betul, sering begitu, Mbak. Persis. Iya. Hmm. Nah, itu kan baru tempat, ya toh, baru melihat tempat terus ketemu, oh ternyata ada persis ya gitu. Nah, nanti akan bisa apa peristiwa Mm, peristiwa. Jadi mm, oh kayak gini apa misalnya nih ya, ya kita ngomong yang baik aja. Tiba mm, apa pas meditasi kita ngelihat kita kok dikirimi makanan katakanlah gitu aja gampangnya ceritanya. mm. Nah, besoknya Iya, itu persis seperti beneran. yang kita lihat, seperti yang di meditasi itu itu benar itu gitu. akan terjadi. Harus Iya. saya plak loh. Ini kan jadi saya itu kayak berjalan gitu, terus ini ada jalan setapak terus sampai pas gitu, pemandangan gunungnya itu dengan awannya. Jadi di Facebook itu ada yang nge-share tempat wisata Indonesia ini bagus loh. Salah satunya gunung ini yang terletak Iya. di Jawa itu. Iya. Atau mungkin tiba-tiba kita di satu tempat yang loh kayaknya aku pernah ke sini. Terus apa Ya tempatnya? benar, benar. Tempat Terus apal tempatnya. Iki gue pernah ya kan? ini ada ini gitu. Terus ya ya itulah apa? Terus kemarin juga gitu ada meditasi olah nafas, itu dia yang mainnya di nafas cepat itu Pak, Ya, gitu kan. Nah, cuman gitu dia nggak kayak kita kan meditasinya tenang ya itu gitu. Waktu yang ngajarin itu ngomong itu saya kayak memutar kembali gitu loh. Loh ini kan kemarin aku kayak kayak udah ngalamin gitu loh, ya, udah ngalamin yang berhadapan dengan orang ini. Jadi saya langsung bengong, kok bisa ya, kayak saya udah kejadian duluan gitu loh, sebelum sebelum ini gitu. ya. Cuman saya ya diem gitu, saya apa dejavu ya, bahasa kerennya dejavu ya, kayak Ya, dejavu gitu. dejavu. Itu nanti urut-urutannya gitu. Kita sadar ketika lagi ngalami, oh, kayaknya pernah ya gitu. Itu Iya nanti benar, lama-lama benar, benar. ini ketika kita ngalami kita bisa bisa tahu, oh habis ini akan seperti ini. Jadi kalau kayak lihat TV itu, kalau lihat film, kita kan tahu-tahu baru, oh ini aja kayak gini kan. Tapi kita udah tahu nanti Mm, akan seperti ini. Nah, nanti pada tataran tertentu kalau kita sudah ini, kita itu tahu sebelum itu terjadi. Nah, itu yang apa? Kadang-kadang memang itu bikin nggak enak ya Pak. nggak enak karena Iya nggak rasanya enak. rasanya ketika kita nggak menyampaikan itu kayak ganjelan gitu. Gimana? Tapi kalau kita menyampaikan nanti dianggap sok tahu, Benar, benar, benar. Makanya saya juga dianggap bilang, dukun, dianggap sok tahu gitu. ini kebetulan teman saya itu kan menikah dengan orang Lumajang. Jadi kami mau pindah ke Jawa. Saya keceplos ngomong, ojo se, aku gitu. Kenapa? Anak mana saya bilang gitu karena saya kayak gitu loh. Ada lagi saya bilang gitu. Ah iya Betul. ya, katanya. Ya, tapi nggak bisa jelasin. Iya gitu loh, keceplos Pak. Iya, Bibir ini tiba, oh, saya terus diem gitu. Takutnya nanti duluin kerso kan. iya. Jadi Iya, monggo kalau ada yang mau jangan dulu saya bilang. ditanyakan lagi. Pak. Mm-mm. Biar nggak saya sama Pak Agung aja yang ini ya, jadi yang memang belajar pengen tahu bisa sharing di sini, jadi ada sinergi. Ya, Mbak intinya Ria kan ini kita yang melatih Mbak Ria diri. terus ya yang kita tarik. Ayo Mbak Ria, gimana malam ini? Mbak Hana ini apa? Kalau puasa nggak makan nasi, malam lihat warna-warni. Ya, itu apa?
Itu bisa efek fisik, Mbak, tapi bisa juga efek mental juga. Jadi warna-warninya seperti apa, kemudian ketika sedang apa itu yang membedakan. Nanti Iya, kalau kita begitu. sudah mulai meditasi alam, meditasi kita pengenalan alam itu kita akan lebih mengenal seperti itu. Jadi ya ini kan sementara kita membangun diri sendiri dulu kan untuk bisa mengontrol diri, tidak istilahnya kan bebas dulu dari trauma, luka dan sebagainya. Baru kita nanti yang jadwal meditasinya yang Kemis juga akan menyesuaikan dengan yang Senin. Jadi sesuai itu kan nanti kita akan ada penguatan. Jadi kan ya nggak terus sabar juga, tapi kita ada kekuatan, ada motivasi seperti itu. Kalau tidak ada lagi yang mau share, baiklah kita tutup acara meditasi malam ini. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Terima kasih Pak Agung atas waktunya, bimbingannya, dan kesempatannya memberi wadah buat kami, para Sri Kandi Indonesia, untuk menjadi wanita yang Terima kasih Mbak Win. terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup atau beri ke saya atau Mbak Win. Terima kasih, selamat malam semuanya, semoga bermanfaat. Selamat malam, terima kasih Mbak Win, Mas Agung. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.